Wanita itu tahu bahwa gadis 18 tahun di depannya adalah selingkuhan suaminya. Namun ia tetap tersenyum dan mengundangnya makan malam di rumah. Tak hanya itu, ia bahkan sengaja menciptakan kesempatan agar keduanya bisa berduaan. Pria itu tanpa ragu langsung membawa selingkuhannya ke ranjang. Tanpa ia sadari, kamera tersembunyi di dalam pot bunga telah merekam setiap gerak-gerik mereka. Wanita itu melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya. Karena beberapa hari sebelumnya, pria itu menggunakan bukunya untuk membangun citra sebagai suami penyayang. Namun tepat sebelum acara peluncuran buku, wanita itu memergoki suaminya berselingkuh dengan pembawa acara wanita. Dipenuhi amarah, ia mengajukan gugatan cerai. Tapi pria itu licik dan mengajukan dua syarat. Pertama, perceraian tidak boleh diumumkan ke publik. Kedua, wanita itu harus tetap berpura-pura menjadi istri penuh kasih di acara peluncuran buku. Jika tidak, ia tak akan mendapatkan sepeser pun harta. Wanita itu menahan diri dan berpura-pura setuju. Namun dalam hatinya ia mulai merencanakan balas dendam. Di acara peluncuran buku, ia langsung mengumumkan bahwa ia akan menceraikan suaminya. Seluruh ruangan gempar. Pria itu marah besar hingga wajahnya memucat. Sesampainya di rumah, ia menampar wanita itu dengan keras, sambil berteriak marah. Kalau saja ia tidak cepat-cepat berbohong untuk menutupi, buku barunya pasti sudah hancur berantakan. Keesokan harinya, wanita itu sengaja menemui selingkuhan suaminya. Ia mengembalikan pakaian dalam yang tertinggal di rumahnya. Namun selingkuhan itu sama sekali tak peduli. Bahkan ia malah mengejek. Orang yang tidak dicintai adalah pihak yang kalah. Kemudian, ia mendorong kembali kotak itu ke hadapan wanita tersebut. Menyuruhnya sadar diri dan segera menyingkir. Tapi sebelum ia sempat berdiri dan pergi, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan setumpuk foto. Seketika wajah selingkuhan itu berubah drastis. Ternyata ia hanyalah wanita keenam yang dipermainkan pria itu. Lalu wanita itu langsung mengutarakan maksudnya. Ia ingin mengambil kembali semua yang menjadi haknya dari pernikahan gagal ini. Dan yang lebih penting, ia ingin pria pengkhianat itu membayar harga yang mahal. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kartu bank berisi 1 juta, sambil memberitahu bahwa itu hanya uang muka. Sebelum bertemu dengannya, ia sudah melunasi semua utang ayah selingkuhan itu. Bahkan memindahkan ibunya yang sakit ke rumah sakit terbaik. Jika rencana berhasil, ia akan menambah 2 juta lagi. Mendengar itu, selingkuhan tersebut tergoda. Tanpa ragu ia langsung mengambil kartu bank. Takut kalau wanita itu berubah pikiran. Malam itu, saat pria itu pulang kerja, ia terkejut menemukan istrinya mengundang selingkuhannya makan malam bersama. Wanita itu tetap tenang, mengatakan bahwa gadis itu adalah tetangga baru yang sengaja datang merayakan kepindahannya. Kemudian saat makan malam berlangsung, wanita itu menerima telepon yang sudah diatur sebelumnya. Lalu dengan panik berpura-pura mengatakan ada masalah mendesak di rumah orang tuanya. Malam ini ia harus segera pulang. Begitu wanita itu pergi, pria itu langsung menarik selingkuhannya ke kamar utama tanpa menunggu lagi. Namun yang ia tidak tahu, seseorang sedang mengawasi layar dengan saksama. Tapi tak disangka, saat pria itu melepas jasnya, pakaiannya justru jatuh tepat di atas kamera. Wanita yang sedang mengawasi itu mengira selingkuhannya berkhianat di saat terakhir. Seketika amarahnya meledak. Ia langsung bergegas pulang. Saat melewati tangga, tangannya refleks mengambil kapal pemadam kebakaran.